Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Umi Dinuriana. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasionalitas sedekah dalam ekonomi mikro Islam. Nah, dalam kegiatan ekonomi dilarang kita mencampurkan antara yang halal dan haram. Karena apa? Karena itu adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam suatu kegiatan perekonomian kita dilarang yang namanya israf. Apa itu israf? Israf adalah melakukan segala sesuatu atau memenuhi segala kebutuhan kita dengan cara berlebih-lebihan. Itu adalah israf. Nah, kemudian dalam perekonomian, dalam kehidupan kita ada yang namanya sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berketerkaitan atau saling berhubungan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu kegiatan ekonomi. Seperti itu. Nah, semua itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk dalam bidang ekonomi, semua telah diatur dalam Al-Quran yang sudah tertulis, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dan bagaimana kita mempelajarinya. Nah, dalam kerangka kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah asasiyah, yaitu tentang politik. Kemudian yang kedua ada sosial, yaitu istimaiyah. Kemudian yang ketiga ada iktisodiyah atau ekonomi. Nah, dalam berkonsumsi, Islam sendiri melarang umatnya untuk hidup secara berlebihan atau israf. Nah, tetapi Islam juga mengajarkan dalam kegiatan ekonomi kita harus secara profesional, atau tidak boleh kita itu sebagai makhluk makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan tentang ekonomi dan lain sebagainya. Kita tidak boleh hidup secara hedonisme. Apa sih itu hedonisme? Banyak kan orang-orang yang selalu bilang kayak misalkan hidup itu harus hedon dong, nggak boleh hidup secara hedon ya. Banyak pendapat sih, tapi yang secara jelas yang saya tahu tentang hedonisme sendiri itu adalah cara hidup kita, bagaimana kita mengaplikasikan hidup kita. Kayak contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita di sini sebagai makhluk hedonisme, misalkan aku harus ini dong pilih baju yang harganya mahal, kemudian yang harus bermerek, aku nggak mau dong nongki cuma di pinggir jalan gitu, nggak level banget gak sih aku. Kalau aku nongki berarti aku harus di kafe yang mewah yang harganya mahal. Nah, seperti itu adalah salah satu ciri dari kehidupan yang hedonisme. Nah, kita sebagai makhluk, sebagai umat manusia, sebagai umat Islam terutama, kita dalam Al-Quran sudah dilarang bahwasanya kita tidak boleh menjadi makhluk ekonomis, tapi makhluk yang Islamic ekonomis. Jadi kayak kita memang makhluk ekonomi tapi masih ada aturan dan ada batasannya, di mana kita menjalankan semua aktivitas kita di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang telah tertulis dalam Al-Quran. Yang pasti dalam perekonomian kita tidak boleh namanya israf atau berlebih-lebihan, dan tidak boleh yang hanya selalu mengutamakan yang namanya merek, benda dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Kita melakukan, kita mencukupi kebutuhan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita di sini akan membahas tentang rasionalitas dalam perspektif Islam. Nah, jika dalam ekonomi konvensional manusia itu dianggap rasional apabila dia selalu mengutamakan atau memaksimumkan utility konsumen atau keuntungan konsumen dan keuntungan produsen. Nah, itu sangat berbeda dengan ekonomi Islam. Dalam perekonomian Islam, yang namanya produsen maupun konsumen, dia selalu berusaha memaksimumkan atau memaksimalkan yang namanya maslahah. Nah, kalian semua tahu kan yang namanya maslahah? Namanya maslahah itu berarti sama-sama untung, sama-sama rugi. Berarti kalau salah satu di antara produser itu untung, berarti konsumen juga harus untung. Nah, itu yang namanya maslahah. Nah, kemudian konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam lebih luas ketimbang atau daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku
kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Nah, manusia dianggap bertindak rasionalitas apabila individu tersebut mengarahkan segala aktivitasnya untuk mencapai tahapan maksimum sesuatu dengan syarat syariat Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi dalam Islam adalah the concept of the success. Jadi, kesuksesan seseorang itu diukur dari nilai moral Islam, bukan dihitung dari seberapa banyak kita punya uang, seberapa banyak kita punya tanah, kita seorang pengusaha. Jadi bukan dihitung dari berapa banyak kekayaan kita, tapi dihitung dari moral Islam. Yang kedua, time scale of consumer behavior. Nah, apa sih itu? Yaitu skala waktu kesuksesan ekonomi. Seseorang Muslim harus percaya bahwa adanya hari akhir. Nah, kenapa harus percaya? Itu akan berimbas atau berdampak pada kehidupan kita. Yang pertama contohnya, pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kebutuhan kita bukan hanya untuk dunia saja, tapi misalkan contoh kita membeli mukena biar bagus, biar kalau salat tarawih tuh kelihatan bagus, cantik. Nah, itu tuh bukan cuma gitu aja. Tapi kita juga mementingkan kemaslahatan kita di akhirat. Masa kita mau menghadap sang Kholik, kita nggak menjadi jauh lebih baik, kita lebih rapi, lebih wangi, memakai baju yang baru. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga adalah concept of wealth. Nah, konsep of wealth ini adalah konsep tentang kekayaan atau keuangan seseorang. Harta merupakan anugerah Allah dan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, dan bukan semata-mata kita tiba-tiba kaya gitu kan, nggak mungkin. Semua itu ada usahanya. Nah, bukan berarti kita sebagai umat Islam kita menjauhi harta, bukan sama sekali. Justru dengan adanya harta itu kita bisa beramal ibadah yang jauh lebih banyak. Contohnya, kita sebagai orang yang kaya, kita bisa membantu dong saudara kita dengan cara apa? Cara bersedekah, seperti itu. Nah, kalau orang yang nggak mampu, ya udah berarti kita dengan cara bersyukur dan tetap berusaha. Yang keempat yaitu adalah konsep of goods. Konsep of goods itu apa sih gitu kan? Konsep keuangan atau kekayaan. Jadi kayak harta benda yang kita miliki itu semua juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu semua apapun yang kita makan itu sebisa mungkin yang pastilah ya, yang halal dan at-thayyib, berarti yang halal dan baik. Contohnya kita berarti menjauhi yang namanya minuman keras yang berbau sesuatu yang memabukkan, kayak seperti babi yang ternyata dia haram tapi memang ternyata dia nggak baik buat kesehatan tubuh kita. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah ethic of consumption. Nah, ethic of consumption itu adalah etika kita berkonsumsi. Nah, dalam etika berkonsumsi di sini kita juga dianjurkan dengan beretika yang baik, yaitu yang mulai dari kita kesederhanaan, tidak bermewah-mewahan, terus tidak berlebih-lebihan atau yang biasa kita sebut dengan israf. Nah, seperti itu. Nah, yang pasti dalam kegiatan perekonomian yang tidak boleh kita lakukan adalah israf atau berlebih-lebihan, dan selalu mengutamakan yang namanya makanan yang kita makan, sesuatu yang kita pakai itu berbau dengan proses yang halal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang yang namanya sedekah. Nah, apa itu sedekah? Gitu kan. Semua orang pasti udah tahu dong apa itu sedekah. Cuman kita di sini akan membahas sedikit tentang apa itu sedekah dan apa sih keutamaan tentang sedekah tersebut. Nah, sedekah di sini adalah adalah menurut serapan bahasa Arab, yaitu artinya sodakoh, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia adalah pemberian, yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemberian itu bisa berupa barang, uang ataupun jasa, bahkan berupa aktivitas umat manusia. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mana
senyum yang ikhlas, senyum yang tulus itu saja sebagian dari sedekah. Atau suami yang menggauli istrinya itu termasuk sedekah. Nah, ada beberapa keutamaan tentang sedekah. 7 keutamaan sedekah. Yang pertama itu adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi nanti ketika kita di akhirat kan ada ketika orang yang bersedekah itu insya Allah bisa dihapus dosanya dengan dia bersedekah. Kemudian ada memberi keberkahan pada harta yang kita miliki. Jadi ketika kita sedekah, harta kita bukan berkurang, tapi harta yang kita miliki itu akan bersedekah. Mungkin dengan kita memberi sedekah pada seseorang, kita bisa membantu kehidupan seseorang itu. Ketika orang itu sakit, ternyata dia bisa sembuh dan memberi keberkahan pada harta kita. Kemudian dibukakan pintu surga yang sangat luas atau mempunyai pintu yang khusus untuk kita. Kemudian ada juga balasan yang berlimpah, atau bahkan ada yang berkata bahwa ketika kita bersedekah satu dirham, 1 rupiah itu akan diganti 10 kali lipatnya. Itu yang dimaksud dengan balasan bagi orang yang bersedekah itu sangat berlimpah. Kemudian ada juga yang keutamaannya yaitu mencegah pedagang dari kecurangan. Jadi kayak misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbelanja dan lain sebagainya. Kalau kita berani bersedekah, masa kita mau curang, kan pasti nggak mungkin gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghalangi diri kita dari siksaan api neraka. Insya Allah kalau orang yang sering bersedekah di akhirat nanti akan dijauhkan dari jilatan api neraka. Oke, sekarang kita akan membahas tentang implikasi sedekah dalam rasionalitas ekonomi mikro Islam. Nah, di sini dapat dipahami bahwa untuk mencapai segala sesuatu maka diperlukan yang namanya sebuah pengorbanan. Namun, jika suatu pengorbanan tersebut lebih besar dari yang diharapkan, maka dapat dipastikan akan terjadi yang namanya pemubadiran atau pemubadiran suatu sumber daya. Nah, dalam perilaku ini kita sebagai konsumsi atau sebagai konsumen mengharapkan yang namanya kemaslahatan, bukan kemubadiran. Nah, dari situ kita tahu bahwa yang namanya suatu kegiatan konsumsi atau apapun yang kita lakukan, kita akan berhadapan dengan yang namanya resiko. Nah, resiko itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan oleh karena itu menyebabkan menurunnya maslahah untuk diri kita. Nah, kemudian dalam ekonomi Islam, semua aktivitas kita yang kita lakukan yang itu bertujuan baik, maka semua itu bernilai ibadah. Nah, termasuk konsumsi itu sendiri. Karena itu, dalam melaksanakan konsumsi, kita harus menggunakan atau mendapatkan barang itu dengan sesuatu yang halal, melalui proses yang halal dan baik. Nah, kemudian sebagai pelaku konsumsi, kita harus menjauhi yang namanya kemewahan, kemubadiran, dan menjauhi perilaku atau kegiatan yang termasuk judi, goror, terus kemudian spekulasi. Nah, dari situ yang namanya perekonomian Islam atau konsumsi yang baik itu berasal dari barang yang halal, proses yang halal dengan cara yang halal, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu manfaat dan keberkahan bagi diri kita sendiri. Nah, dalam memenuhi kebutuhan baik itu berupa barang maupun jasa atau konsumsi dalam ekonomi Islam harus menurut syariat Islam. Nah, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam terutama, kita itu adalah seorang homo islamikus, bukan homo economicus. Nah, homo islamikus itu apa? Nah, sebagai umat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita itu diharuskan menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini menurut syariat Islam.
Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala kita paham, kita tahu bahwasannya kita dalam memenuhi segala kebutuhan kita di dunia atau yang biasa kita sebut dengan konsumsi, kita itu tidak boleh yang namanya berlebih-lebihan atau yang biasa kita sebut dengan israf, dan kita memenuhinya itu bukan hanya dengan sesuatu yang sembarangan atau seenaknya kita sendiri, tapi dengan sesuatu yang halal. Barang itu halal, prosesnya halal. Nah, segitu baiknya Allah Subhanahu wa taala mengatur segala aktivitas kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai nanti kita kembali. Nah, ada beberapa contoh, kayak misalkan contoh pengimplikasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkonsumsi atau berekonomi. Itu yang pertama, dengan niat dan ikhlas. Nah, dengan niat, jadi misalkan kita kayak mau bersedekah, bukan hanya ngasih orang doang, kayak kita membaca bismillah, biar itu artinya ibadah, biar hidup kita itu berkah. Nah, dengan keikhlasan kita, maka kita yang bersedekah itu akan merasa senang, dan orang yang kita beri itu juga akan merasa senang. Itu adalah maksud ketika kita mengimplikasikan suatu perekonomian kita atau ekonomi kehidupan kita itu dengan niat dan dengan ikhlas dengan niat yang tulus dan dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti apa rasa cinta itu? Misalkan kita itu kan yang namanya cinta itu berarti kita rela dong melakukan hal apapun buat orang yang kita cintai. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi kalau misalkan kita cinta kepada Allah, berarti kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah itu dengan kecintaan, dengan kebahagiaan. Nah, itu akan bertimbal baik keberkahan kepada diri kita sendiri. Kemudian setelah kita bertindak, kita sudah bersedekah, sudah ikhlas, sudah dengan rasa cinta, marilah kita bersama-sama setelah kita berusaha seperti itu, mari kita berikhtiar dan mengimbanginya dengan doa. Nah, oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.